usianya nggak ada yang tahu persis Wak, tapi diyakini sudah ada sebelum orang-orang bule atau Belanda itu mendarat di Indonesia. Bahkan ya katanya jauh sebelum Kalimantan dihuni oleh bangsa manusia. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nada akan kembali membawakan sebuah cerita horor soal kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Indonesia. Sebelumnya aku sudah pernah bahas sih kerajaan gaib ini, tapi di judul kota-kota gaib di Indonesia. Kalau kalian belum nonton, nanti boleh nonton. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Jadi bisa dikatakan ini adalah part keduanya kali ya. Jadi seperti yang kalian tahu, kepercayaan yang diturunkan oleh leluhur di Indonesia memang sangat kental di sini. Cerita-cerita tentang kejadian aneh, tempat-tempat aneh dan hal lainnya yang berbau mistis selalu berkembang di masyarakat kan. Salah satunya ini nih, yaitu tentang kerajaan-kerajaan gaib yang dipenuhi dan dipimpin oleh makhluk tidak kasat mata pastinya. Jadi nih sebenarnya apa-apa aja sih kerajaan-kerajaan gaib yang katanya ada di Indonesia ini? Check it out. Yang pertama, Masa Lembo. Salah satu tragedi yang membuat orang mengenang Masa Lembo ini adalah sebuah tragedi tenggelamnya KMP Tampo Mas II pada tanggal 21 Januari tahun 1981 silam Wak. Nah, kecelakaan kapal laut ini sangat tragis, dimana menelan korban hingga ratusan jiwa Wak. Dan peristiwa yang sangat memilukan ini terjadi di perairan Masa Lembo itu, salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Dan dari kecamatan ini terdiri dari 3 pulau, Masa Lembo, Masa Kambing, dan Kramian. Nah, Masa Lembo yang berada di tengah perairan antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan ini tidak hanya menenggelamkan kapal KMP Tampo Mas II Jawa, tapi ada lagi nih sederetan tragedi dan korban selanjutnya. Dimana pada tanggal 29 September tahun 2006 silam, giliran kapal Senopati Nusantara yang menjadi korban di perairan ini. Terus setahun kemudian ya tercatat 4 kali peristiwa kecelakaan yang sangat mengerikan terjadi di sini Wak. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2007, ketika itu betul pesawat komersial Adam Air bernasib naas, di mana dia ini jatuh dan tenggelam di perairan ini, yang mengakibatkan semua orang yang ada di dalam pesawat itu bisa dikatakan sudah meninggal dunia karena satu pun tidak ditemukan sampai saat ini. Lalu berlanjut lagi tanggal 19 Juli tahun 2007, di mana KM Mutiara Indah juga mengalami kecelakaan dan tenggelam di sini juga. Dan masih di bulan yang sama Wak, yaitu tanggal 27 Juli tahun 2007 ini, KM Fajar Mas pun bernasib serupa. Kemudian berturut-turut musibah juga kembali dialami oleh KM Sumber Awal, di mana pada tanggal 16 Agustus 2007 dan dilanjutkan lagi dengan KM Teratai Prima di tanggal 11 Januari 2007 Wak. Bernasib sama, tenggelam. Dan yang jelas semua peristiwa itu kan terjadi bukan tanpa sebab. Dan yang cukup santer adalah karena mitos yang berkembang di tengah masyarakat Masa Lembo, di mana konon menurut kepercayaan mereka di perairan ini Wak menjadi pusat sebuah kerajaan makhluk halus. Dan terkait ini juga nggak sedikit kesaksian yang pernah melihat penampakan misterius seperti ular laut raksasa, burung raksasa, hingga kemunculan naga Wak saat di perairan ini. Dan satu lagi, di perairan Masa Lembo ini nggak jarang pula muncul gelombang dengan garis putih, dimana menurut kepercayaan masyarakat setempat nih Wak ya, gelombang tersebut merupakan perlintasan gaib penguasa perairan tersebut, yaitu Ratu Malaka atau ibu dari orang-orang suku laut Wak katanya. Dan biasanya Wak ya, kalau udah ada gelombang garis putih itu, mereka selalu mengait-ngaitkan ini adalah pertanda bahaya, sehingga nggak ada satupun nelayan yang berani melaut. Makanya biar selamat melayari jalur itu tuh orang di sana sangat menyarankan untuk memberi salam, dan ada juga beberapa yang memberikan sesaji. Itu dari segi mistisnya. Tapi nih Wak ya, kalau dari sisi ilmiahnya terungkap bahwa perairan Masa Lembo ini merupakan titik pertemuan 2 arus kencang yang sangat ekstrim, yaitu arus dari barat yang terus memanjang ke Laut Jawa dengan arus kencang lainnya dari utaranya Selat Makassar Wak. Dan fenomena ini lazimnya terjadi antara bulan Desember sampai Januari atau Juli sampai Agustus. Jadi nggak heran kalau semua kecelakaan yang aku sebutkan tadi terjadi di perairan ini pada kurun waktu tadi. Dan faktor pemicu lainnya adalah air pocket Wak. Ini juga diklaim menjadi faktor yang membuat perairan Masa Lembo ini menjadi sangat berbahaya. Karena secara ilmiah air pocket ini adalah ruang yang berisi udara mengalir berkecepatan tinggi, dan saking kuatnya nih Wak ya, fenomena alam ini bahkan mampu menyedot benda-benda yang berada di area tersebut, kayak pesawat, kapal, dan benda-benda lainnya. Makanya itulah dari karakteristiknya yang kerap menelan korban banyak, orang banyak menyebut Masa Lembo ini sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Dan segitiga itu merupakan garis hayal yang menghubungkan Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah di perairan Masa Lembo. Tapi gimana menurut kalian? Ada atau tidak di antara kalian yang berasal dari sana? Bisa komen di bawah. Atau mungkin ada nih di antara kalian yang sudah pernah melihat fenomena aneh atau ya sedikit menyeramkan di perairan itu? Bisa komen di bawah. Next.
Jadi Wak, Pulau Mas ini berada di Kampung Pulau Mas, Desa Centingi Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sana terdapat sebuah rawa. Nah, rawa ini disebut-sebut jika dilihat oleh orang-orang berbakat akan tampak sebuah kerajaan yang dibangun dari emas murni. Dan dilansir dari websitenya Bombastis, kerajaan gaib yang berada di Pulau Mas tersebut dipimpin oleh Raja Jin Sakti bernama Raden Werdinata. Dan dalam menjalankan pemerintahannya, Wak, Raja Jin ini didampingi oleh Mahapatih Jongkara dan Panglima Kalasrenggi. Nah, Raden Werdinata ini terkenal sebagai Raja Jin yang paling sakti di antara para jin penguasa alam gaib di bumi maupun di laut, katanya, Wak. Dan menurut kabar nih, Wak, ya, dia ini juga masih memimpin kerajaan Pulau Mas sampai saat ini. Nah, untuk legenda dari kerajaan gaib Pulau Mas ini diawali dengan kisah seorang Raden bernama Wiralodra yang membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk untuk membangun kerajaan. Nah, melihat tingkah laku dari Raden Wiralodra ini, Raden Werdinata tadi marah, Wak. Kedua Raden ini juga sama-sama sakti, Wak, ya. Raden Wiralodra ini gak kaleng-kaleng, sakti juga. Akhirnya gara-gara itu perang lah itu, Wak, berlangsung selama 11 bulan. Dan perkelahian tersebut dilerai nih oleh Raja Jin lainnya bernama Kalacungkring. Raja Jin Kalacungkring ini takut jika pertarungan tersebut akhirnya melibatkan Kisidum. Kisidum ini siapa, Nat? Leluhur dari si Raden Wiralodra. Karena, Wak, ya, kalau sampai Kisidum itu juga ikut terlibat nih, maka kerajaan jin di sepanjang Sungai Cimanuk bakal luluh lantak, katanya. Akhirnya udah dilerai tuh, perjanjian damai pun disepakati dengan pernikahan lintas alam antara alam manusia dengan alam jin, di mana Raden Werdinata ini pun menikahi Putri Inten yang merupakan anak dari Raden Wiralodra. Dan setelah kesepakatan berdamai, mereka ini pun gotong royong membangun sebuah kerajaan lagi, dan pembangunan kerajaan tersebut memakan waktu sekitar 3 bulan, di mana Raden Wiralodra ini menjadi pemimpin pertama di kerajaan yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu Tua. Dan setelah berdamai itu juga Raden Werdinata tetap ingin mengikat kembali tali persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Tapi, Wak, sayangnya Raden Wiralodra ini tidak bisa menerima saudara yang tidak seiman. Dan akhirnya karena memang Raden Werdinata ini ingin kali menjadi saudaranya dari Raden Wiralodra, Raden Werdinata pun akhirnya mengucapkan syahadat dan menjadi jin muslim. Nah, sebagai jin muslimnya, Wak, ya, dia ini juga berjanji tidak akan mengganggu manusia. Dan dengan berdamainya kedua pemimpin dari dua dunia tersebut, Wak, masyarakat kerajaan Pulau Mas dan rakyat Raden Wiralodra pun hidup rukun. Di mana penghuni kerajaan Pulau Mas pun berjanji nih ingin membantu masyarakat atau manusia dari segi ekonomi. Dan setelah itu damai terus nih, Wak, rukun nih hubungan Raden Wiralodra dengan Raden Werdinata. Nah, tapi, Wak, seiring perkembangan zaman nih, bantuan-bantuan tadi mulai bergeser maknanya. Banyak orang-orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas, di mana mereka mengunjungi Pulau Mas untuk mencari pesugihan. Tapi bantuan tersebut nggak gratis, di mana penghuni kerajaan Pulau Mas mau membantu dengan syarat orang tersebut mau menjadi budak di kerajaan Pulau Mas hingga kiamat kelak. Loh, kok jadi gitu, Nat? Loh, kok jadi jahat Raden Werdinata, Wak? Enggak. Pemberi pesugihan tersebut bukanlah Raden Werdinata, Wak. Nah, mengenai pesugihan yang menyesatkan tersebut, juru kunci pun menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan dari penghuni kerajaan Pulau Mas yang berperangai buruk. Jadi ada yang jahat, ada yang baik. Ah, ini nih, yang jahat ini yang suka ngasih pesugihan itu. Katanya begitu. So, ada mungkin di sini Wawa Indramayu yang sudah pernah mendengar antara pertempuran Raden Wiralodra dengan Raden Werdinata ini yang akhirnya membuat sebuah kerajaan Pulau Mas atau kerajaan gaib ini. Wah, bisa komen di bawah. Sekarang kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, kerajaan jin laut di Aceh. Nah, jadi, Wak, diceritakan pada suatu zaman ya, Rantu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul itu ingin memperluas kekuasaannya dengan ekspansi ke wilayah pantai yang ada di Provinsi Sumatera, yaitu Aceh. Nah, di lingkungan Istana Kerajaan Laut Selatan, Wak, mereka membahas rencana ekspansi itu dengan menyiapkan ribuan bala tentara. Semua pasukan udah disiapkan tuh, Wak, untuk menggempur dan menaklukkan kerajaan yang dihuni oleh makhluk gaib di pantai Aceh. Dan dengan bala tentaranya ini disiapkan itu ngeluruk atau invasi ke kawasan pantai Aceh tersebut. Sampai di sana bertempur, Wak. Pertempuran pun pecah, di mana ada dua kubu kerajaan makhluk halus yang terlibat peperangan yang pasti dahsyat kali. Dan selama peperangan itu pun semua ilmu dikerahkan, Wak, untuk saling perang nih. Tapi, Wak, tidak disangka makhluk gaib penguasa pantai Aceh ini ternyata bersekutu dengan jin penguasa Laut Merah. Ribuan bala tentara jin dari Laut Merah pun datang, Wak, ikut berperang tuh melawan pasukan dari pantai selatan. Dan setelah pertempuran itu terjadi, Wak, antara pasukan
Nyi Roro Kidul melawan pasukan penguasa Laut Aceh itu yang dibantu sama tentara jin dari Laut Merah tuh, Ratu Pantai Selatan pun memilih untuk mundur dari peperangan, wah. Dan saat mereka kembali ke istana, kemudian mereka mengatakan kepada semua para menteri dan jajarannya di sana tuh, suatu ketika pasukan Laut Selatan tadi akan kembali menggempur kawasan kita ini lagi, kata mereka. Karena memang kan kerajaan gaib di Laut Selatan itu memang sangat disegani, wah, oleh kalangan bangsa jin di dunia katanya. Ditambah lagi Laut Selatan ini juga namanya sangat dikenal dan tersohor seantero dunia gaib dan termasuk dalam 3 kerajaan gaib yang terbesar di dunia. Kenapa mereka ini mundur? Karena kan kalah jumlah. Tadi kerajaan dari Pantai Aceh ini dibantu sama Laut Merah ya kan. Walaupun sebenarnya mereka tahu nih pasti nih Pantai Laut Selatan bakal datang lagi. Tapi itu menurut kisah yang berkembang dari mulut ke mulut aja, wah, tahian tak enggak tuh. Nah, untuk lokasi tepatnya di mana kerajaan Laut Aceh ini, wah, gak banyak orang yang tahu. Tapi yang jelas katanya juga di Aceh itu terdapat sebuah kerajaan gaib yang cukup kuat dan sakti di sana, wah. Ada Wawa Aceh nggak di sini? Pernah dengar kalian kisah ini? Bisa komen di bawah, tambahin informasi aku ya, wah. Ya, makasih. Yang keempat, kerajaan Pangeran Agung Borneo. Borneo di mana, Wak? Nah, ini bawa Kalimantan nih. Kalian pasti udah pernah dengar kan sebelumnya kalau pedalaman Kalimantan ini sangat angker katanya di antara pulau-pulau lain yang ada di Indonesia kan. Nah, keangkerannya ini sudah menjadi rahasia umum khususnya di kalangan pekerja proyek jalur lintas Kalimantan Selatan maupun para transmigran, Wak. Kenapa? Karena nih, Wak, ya, katanya keangkeran belantara dari Kalimantan Selatan ini tidak bisa dijumpai di hutan dimanapun di Pulau Jawa. Banyak kali dinya gitu. Untuk masyarakat di daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan ini udah nggak aneh lagi, Wak, berpapasan maupun dihampiri oleh jin berwujud aneh baik pada malam hari ataupun siang bolong, Wak. Karena di antara lebatnya pohon-pohon tua berpostur raksasa di sana diyakini menjadi pusat kerajaan jin, di mana wilayah kekuasaan ini sangat luas, Wak, hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo katanya. Bahkan nih, Wak, ya, gaung kebesaran Raja Jin masa lampau yang bergelar Pangeran Agung Borneo ini sudah sangat populer di sana, Wak. Untuk usianya nggak ada yang tahu persis, Wak, tapi diyakini sudah ada sebelum orang-orang bule atau Belanda itu mendarat di Indonesia. Bahkan ya katanya jauh sebelum Kalimantan dihuni oleh bangsa manusia. Dan bahkan ya, Wak, ya, sebagian anak-anak Dayak di sana bahkan menjalin persahabatan dengan jin, Wak. Udah biasa di sana. Dimana anak-anak dari suku Dayak ini katanya punya bahasa sandi tersendiri nih untuk memanggil sahabatnya supaya bersedia datang dari alam gaib ke alam manusia, Wak. Beda, Wak, sama mantra-mantra supranatural yang panjang bekelok-kelok rumit kali tuh. Bagi anak Dayak hanya cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua yang tinggi dan besar, dan hanya dalam hitungan menit aja, Wak, dari dalam batang pohon raksasa itu keluarlah itu jin dalam wujud anak sebaya anak manusia yang mengundangnya. Dan akhirnya kedua bocah dari dua alam berbeda ini pun terlibat permainan tanpa rasa takut ataupun jengah hingga berjam-jam. Nah, mereka akan menghentikan permainan mereka manakala di tempat itu ada manusia dewasa yang melintas ataupun orang tua si anak yang datang menghampiri mereka. Tetapi sepanjang pemantauannya dilakukan secara bersembunyi-sembunyi, aktivitas permainan kedua bocah dari dua alam yang berbeda itu pun gak akan terusik, Wan. Adalah itu mungkin caranya. Nah, terus Nat, gimana jadinya kalau misalnya ada nih manusia yang secara tidak sengaja memasuki ataupun tersesat ke dalam kerajaan jin itu? Ada dua kemungkinan, Wak, katanya. Kalau misalnya masih beruntung, manusia yang bersangkutan ini akan menemukan jalan keluar dari alam jin ke alam manusia. Tapi kalau misalnya apes nih, Wak, ya, bisa-bisa sepanjang sisa umurnya, yaitu dia akan terjebak di alam jin ini, Wak. Gimana menurut kalian lagi nih, ha? Ada Wak Kalimantan Selatan yang mengetahui tentang kerajaan gaib ini? Boleh tambah lagi ya informasinya di bawah. Terima kasih. Kita lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir nih, ini yang paling terkenal kali, Alas Purwo. Jadi memang Alas Purwo ini atau Alas Purwo National Park yang terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia, Wak. Nah, Taman Nasional Alas Purwo ini memiliki luas sekitar 43.420 hektar dan terbagi menjadi beberapa zona bagian, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona penyangga. Nah, penamaan Alas Purwo ini, Wak, berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan kalau tentang awal mula penciptaannya Pulau Jawa. Nah, katanya dimulai dari Alas Purwo ini, Wak, yang memiliki arti hutan pertama atau
permulaan di Pulau Jawa. Pada tahun 1992 nih Wak ya, Taman Nasional Alas Purwo telah diresmikan oleh Kementerian Kehutanan dan masuk ke dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Dirmo dan Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Wak. Dan yang pastilah itu, selain memiliki keindahan nih Alas Purwo ini juga menyimpan kisah angker karena kabarnya sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata di situ, pasti ya kan. Nah, peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini pun memunculkan berbagai cerita yang menyebutkan bahwa di Alas Purwo ini terdapat dimensi lain, di mana katanya di sana merupakan sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia Wak. Dan ceritanya bukan main-main Wak, karena legenda menyebutkan nih Wak ya, jika kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman kerajaan, di mana para raja-raja zaman dulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk bisa mendapatkan kesaksian dan kemakmuran. Dan banyak pula nih cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo ini juga merupakan pelarian bagi raja-raja yang tidak percaya akan agama Wak. Dan selain itu juga nih Wak ya, Alas Purwo ini menjadi tempat kegiatan-kegiatan mistis, mulai dari pesugihan, semedi untuk mencari wangsit atau ilmu hitam, dan ada juga kasus hilangnya beberapa orang di sana. Dan kegiatan tersebut memacu sebagian orang menganggap bahwa Alas Purwo ini adalah tempat yang itu keramat. Nah, ada nih Wak, mitos yang cukup terkenal di sana. Katanya nih ya, kalau misalnya kalian mengunjungi Alas Purwo, terus tiba-tiba kalian ada dengar suara asing yang memanggil, jangan langsung kalian tengok ke arah bunyi itu Wak. Karena hal itu dipercaya akan membawa malapetaka, di mana orang tersebut akan itu tuh dibawa oleh makhluk gaib ke kerajaannya. Dan selain itu juga ada nih Wak, kisah yang sedikit menarik, di mana waktu itu sekitar tahun 1967 adalah ini masyarakat yang menemukan Alas Purwo. Pada saat itu si orang ini nggak tahu tentang pengetahuan mengenai peninggalan sejarah ini. Dia nggak tahu apa-apa tuh Wak. Sampai akhirnya nyampe di sana, diambil sebuah batu agak lumayan besar dan dibawa dia balik untuk dijadikannya tungku dapur. Tapi Wak, selang beberapa waktu, orang yang ngambil batu itu dapat musibah Wak. Dan sejak peristiwa itu akhirnya masyarakat di sana memutuskan untuk memagari situs dan menjaga kesucian dari Alas Purwo ini. Dan sebagian besar masyarakat setempat percaya bahwa penguasa dari Alas Purwo ini adalah yang udah khatam sama KKN Desa Penari, siapa? Empu Barada. Yang katanya nih Wak ya, Empu Barada ini adalah sosok yang mampu membelah sungai Brantas dengan kesaktiannya. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih informasi seputar Alas Purwo ini. Aku pengen banget ceritain sama kalian, tapi mungkin di next kesempatan aja. Ini kita kutip aja nih dikit-dikit ya kan, dari tempat-tempat yang katanya ada nih kerajaan gaib di dalamnya. Ada apa tidak? Wawak dari Banyuwangi aja nih. Atau mungkin udah pernah nih, ada beberapa di antara kalian sudah pernah mengunjungi Alas Purwo. Gimana pengalaman kalian setelah berada di sana? Bisa komen di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi beberapa tempat-tempat yang katanya terdapat kerajaan-kerajaan gaib di dalamnya. Gimana menurut kalian? Ini semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing Wak ya. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi balik lagi kan, kita ini pasti nggak akan percaya sebelum akhirnya pengalaman-pengalaman mengerikan dari orang itu terjadi sendiri sama kita ya kan? Janganlah woy, amit-amit. Tapi yang jelas ini cerita didengar aja, karena memang bukti dari kerajaan gaib ini juga masih dipertanyakan sampai sekarang beneran ada atau tidak. Tapi anggap aja lah ya, ini adalah tambahan untuk koleksi cerita-cerita horor kalian. Oke? Dan aku juga pengen banget tahu informasi tambahan dari kalian yang mungkin mengetahui banyak soal 5 kerajaan gaib yang aku sebutkan tadi. Please kasih tahu aku dan kasih tahu Wawa yang lain di sini Wak. Thank you. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Aduh.